Berikut adalah daftar lengkap Wali Songo dengan format nama julukan, nama asli, wilayah dakwah, metode dakwah. Disusun berdasarkan tradisi babat, naskah Jawa, dan kajian sejarah modern. 1. Sunan Gresik. Nama asli, Maulana Malik Ibrahim. Wilayah dakwah, Gresik, Jawa Timur. Leran, sekitar pesisir Jawa Timur. Metode dakwah, pendekatan sosial dan ekonomi. Mengajarkan teknik pertanian, pengobatan gratis, membantu rakyat miskin. Beliau dianggap pelopor dakwah Islam di Jawa akhir abad ke-14. Pendekatannya sangat sosial humanis, bukan konfrontatif. 2. Sunan Ampel. Nama asli, Raden Rohmat. Wilayah dakwah, Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Metode dakwah, mendirikan pesantren Ampel, mendidik kader ulama dan elit politik, mengislamkan bangsawan. Beliau adalah guru dari Raden Patah, Sunan Bonang, Sunan Giri. Perannya sangat besar dalam legitimasi Kesultanan Demak. 3. Sunan Bonang. Nama asli, Raden Maulana Makdum Ibrahim. Wilayah dakwah, Tuban, Lasem, Jawa Timur. Metode dakwah, menggunakan musik gamelan, menciptakan suluk dan tembang spiritual. Pendekatan tasawuf, beliau memasukkan nilai tauhid ke dalam seni musik Jawa. 4. Sunan Derajat. Nama asli, Raden Kosim. Wilayah dakwah, Paciran, Lamongan. Metode dakwah, kesejahteraan sosial, santunan fakir miskin, pendidikan moral masyarakat. Fokusnya adalah etika sosial dan kepedulian. 5. Sunan Giri. Nama asli, Raden Paku Ainul Yakin. Wilayah dakwah, Giri Kedaton, Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan. Metode dakwah, mendirikan pesantren besar, pendidikan kader dakwah, menciptakan permainan anak bernuansa Islam. Secara politik, Giri Kedaton menjadi pusat otoritas keagamaan. 6. Sunan Kalijaga. Nama asli, Raden Sahid. Wilayah dakwah, Demak, Kadilangu, Jawa Tengah. Metode dakwah, wayang kulit, gamelan, simbol budaya Jawa, pendekatan gradual. Beliau tokoh paling kultural, tidak menghapus tradisi, tetapi memberi makna Islam di dalamnya. 7. Sunan Kudus. Nama asli, Jafar Sodik. Wilayah dakwah, Kudus, Jawa Tengah. Metode dakwah, pendekatan toleransi budaya, arsitektur masjid bercorak Majapahit, strategi sosial menghormati umat Hindu. Pendekatannya sangat adaptif terhadap masyarakat lama. 8. Sunan Muria. Nama asli, Raden Umar Said. Wilayah dakwah, Gunung Muria, pesisir Jepara, Pati. Metode dakwah, dakwah pedesaan, tembang rakyat, pendekatan langsung ke petani dan nelayan. Fokus pada masyarakat bawah. 9. Sunan Gunung Jati. Nama asli, Syarif Hidayatullah. Wilayah dakwah, Cirebon, Banten, Jawa Barat. Metode dakwah, diplomasi politik, perkawinan elit, pendirian kerajaan Islam Cirebon dan Banten. Beliau berbeda karena berperan langsung dalam pemerintahan. Pola umum metode dakwah Wali Songo, pendidikan pesantren, seni dan budaya, sosial ekonomi, politik dan diplomasi, pendekatan tasawuf, islamisasi Jawa berlangsung, bertahap, damai, kultural, berbasis jaringan sosial, catatan historis. Beberapa detail nama asli bersumber dari tradisi dan babat. Data kronologi tidak selalu pasti. Konsep Wali Songo adalah konstruksi tradisional, bukan daftar resmi formal dari abad ke-15. Namun pengaruh mereka terhadap islamisasi Jawa sangat kuat dan diakui dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Dan, jika kita berbicara siapa yang paling berpengaruh secara politik di antara Wali Songo, maka jawabannya tidak tunggal. Namun berdasarkan data historis dan pengaruh nyata terhadap struktur kekuasaan, ada 3 tokoh paling dominan secara politik. Saya urutkan berdasarkan tingkat pengaruh politik langsung terhadap kerajaan. 1. Sunan Gunung Jati. Nama asli, Syarif Hidayatullah. Mengapa paling berpengaruh secara politik? Ia bukan hanya ulama, tetapi juga pendiri dan penguasa kerajaan. Ia mendirikan dan memimpin Kesultanan Cirebon, berperan dalam pembentukan Kesultanan Banten, aktif dalam diplomasi internasional dengan Demak dan dunia Islam luar Jawa. Wilayah kekuasaan, Cirebon, Banten, Jawa Barat. Peran politik nyata, mengislamkan elit Sunda, mengambil alih pelabuhan strategis, menguatkan jaringan Islam pesisir. Secara politik, beliau adalah wali yang benar-benar menjadi kepala negara. 2. Sunan Giri. Nama asli, Raden Paku Ainul Yakin. Mengapa sangat berpengaruh? Pusat Giri Kedaton menjadi semacam otoritas keagamaan tertinggi. Banyak penguasa meminta legitimasi darinya. Memiliki jaringan dakwah lintas pulau. Dalam beberapa sumber tradisional, Sultan baru sering meminta restu dari Giri. Giri dianggap memiliki otoritas moral di atas kerajaan. Secara struktur politik, ia seperti mufti besar atau pemegang otoritas fatwa. Pengaruhnya tidak berupa tentara, tetapi berupa legitimasi moral. 3. Sunan Ampel. Nama asli, Raden Rohmat. Mengapa penting secara politik? Guru dari Raden Patah, membina kader elit Islam awal, menghubungkan bangsawan Majapahit dengan jaringan Islam. Peran politiknya lebih bersifat fondasi, ia mencetak generasi yang kemudian membangun Demak. Tanpa Sunan Ampel, kemungkinan Demak tidak akan memiliki basis ulama kuat.
Lalu bagaimana dengan Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga, beliau sangat besar pengaruhnya secara budaya dan legitimasi simbolik, terutama pada Demak, Pajang, Mataram. Namun pengaruhnya lebih kultural dan ideologis, bukan struktural langsung. Ranking pengaruh politik langsung. 1. Sunan Gunung Jati penguasa kerajaan langsung. 2. Sunan Giri otoritas legitimasi kerajaan. 3. Sunan Ampel pendiri jaringan elit Islam. Analisis historis modern. Sejarawan melihat, Islamisasi Jawa berlangsung melalui jaringan pesisir. Politik dan dakwah tidak terpisah. Wali bukan sekadar pendakwah, tetapi diplomat. Penasehat raja, pembentuk elit, kadang penguasa. Kesimpulan besar, jika ditanya satu nama paling politis, jawaban paling kuat adalah Sunan Gunung Jati, karena beliau memegang kekuasaan spiritual, kekuasaan administratif, kekuasaan diplomatik. Namun dalam legitimasi Jawa secara keseluruhan, kombinasi tiga tokoh Ampel Giri Gunung Jati adalah pilar politik Islamisasi. Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan videonya, oke?